Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hanifah Rizkiana, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 425001704. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Kenari 8, kelas 3 dalam materi beriman kepada kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Pada sehat-sehat semuanya ya. Ada yang sedang merasakan tidak enak badan atau sakit? Ya, ada. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang biasanya memimpin doa? Adril ya? Adril silakan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Adril ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, rangkaian selanjutnya yaitu kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Siapa yang hafal lagu Indonesia? Indonesia. Ada apa kan? Semuanya boleh berdiri dulu. Kita bernyanyi sama-sama ya. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak purba tetap dipuja-puja bangsa. Boleh duduk lagi. Oke, sebelum kita belajar, Ibu punya ice breaking yang seru banget. Kamu mau ice breaking dulu nggak? Mau ice breaking apa langsung belajar aja? Ice breaking dulu. Oke, semuanya bangun lagi. Ada ke papan tulis semuanya. Ikutin apa yang ada di layar ya. Siap? Gerakin semua badanmu, tanganmu, kita olahraga dulu. Gerakan kamu, dadah. Awas kereta. Break dulu. Oh, jalan. Jalan pelan. Lari. Oke. Lari yang benar. Napas. Tarik napas. Kita istirahat dulu. Siap lagi. Nih. Setelah kita berolahraga, ini jadi sesuatu. Kita tahu bangun jam berapa? Pagi atau kesiangan? Pagi. Kalau yang bangunnya pagi pasti sholat dulu. Siapa yang tadi sholat subuh? Help. Aktif semuanya, tapi ada yang belum sholat. Kita doakan semoga teman kita dapat hidayah agar di hari-hari berikutnya dia nggak bolong-bolong lagi sholatnya. Amin ya Rabbal. Ya, setelah sholat subuh mandi. Habis itu kamu ngapain lagi? Sarapan. Ya, sarapan. Habis siap-siap sekolah, kamu sarapan. Siapa yang sarapan tadi? Lumayan banyak. Yang tidak sarapan coba deh.
kamu sarapan. Pasti nanti pagi-paginya kamu nggak ngantuk, nggak lemes, nggak capek. Habis sarapan, kayak tadi nih, harusnya kita warm up atau pemanasan tubuh kita. Atau yang biasa kita sebut olahraga. Siapa yang tadi olahraga? Atau cuma stretching aja deh, begini, terus begini. Ada ya? Oke. Luangkan waktu sedikit untuk bergerak kayak tadi, walaupun bukan jamnya Pak Elga, bukan jamnya olahraga, tapi kita harus tetap olahraga. Ya, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau cek kehadiran kamu dulu ya. Yang Ibu panggil untuk yang laki-laki jawabnya hadir, untuk yang perempuan hadir. Akan hadir. Mana oi? Ataya Aiza, Atira, Azril Randika, Kalista Adia. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi rangkaian persepsi sebelum kita belajar, tibalah waktunya kita mulai pembelajaran. Jadi pembelajaran hari ini yaitu iman kepada kitab Allah. Jadi kitab Allah itu bukan cuma Al-Quran doang. Kitab Allah itu ada 4. Ya, nanti kita belajar apa saja kitab Allah itu. Nanti juga kamu akan tahu Nabi dan Rasul yang diwahyukan kepada Allah kitab-kitab tersebut serta pokok isinya dari tiap-tiap kitab itu. Nanti kita belajar tentang itu. Nah, Ibu sudah membagi kamu ke dalam 3 kelompok. Ditentukan ya, ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Satu kelompok ada yang terdiri dari 9 orang, ada yang 8 orang, ya kamu juga gak apa-apa, nanti kita sama. Nanti sebelum kita mulai belajar ke pembelajaran ini, Ibu mau kita main games. Mau nggak main game? Jadi di pembelajaran kali ini biar nggak bosan, Ibu pakai games buat belajar. Nah, gamesnya apa sih Bu Hani? Gamesnya adalah make a match. Apa dah? Artinya apa make a match? Ada yang tahu? Ya, betul. Memasangkan. Ini bukan kartu HMI ya. Ibu dibuat kartu. Kartunya yang pertama ada nama-nama Nabi, nama-nama Rasul yang diturunkan kitab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Versi kedua adalah kitab-kitabnya. Nanti ada 4 kitab. Versi ketiga itu isinya. Isi dari kitab tersebut. Nanti gamesnya adalah kamu mencari dan mencocokkan. Misalnya ini Nabi Musa. Nabi Musa diturunkan kitab apa ya? Kitabnya berisi tentang apa ya? Ini 3 kartu ini harus cocok. Harus match. Match itu artinya cocok. Kalau nggak cocok berarti kamu gagal ya mendapatkan skor terbaik. Nanti kelompok yang paling tertib kerjanya, kelompok yang paling betul jawabannya, yang paling banyak betul itulah yang mendapatkan nilai terbaik dari. Siap? Tapi sebelum ini kan kamu belum tahu. Emang udah tahu kamu? Udah tahu belum? Tentang isi dari kitab-kitab Allah udah tahu belum? Belum kan? Sebelum itu Ibu akan membagikan materinya. Nanti Ibu juga akan jelaskan sedikit. Oke, Ibu akan tentukan ketua kelompok dari setiap kelompok untuk mengambil ini materinya. Kamu baca dulu per kelompok, nanti juga Ibu baca. Sambil membaca, sambil memperhatikan Ibu. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Kamu pernah beli lemari yang belum dirakit? Pernah nggak? Di situ ada buku manualnya, ada buku tata cara merakit. Kalau ayahmu dan kamu merakitnya sesuai petunjuk buku, maka insya Allah lemarinya berdiri, kokoh, kuat. Tapi kalau kamu sok tahu, nggak baca bukunya, padahal kamu nggak bisa main rakit, nanti tahu-tahunya jadi reok, nggak kuat. Atau ada satu bagian yang tidak terpasang. Itulah gunanya kita sebagai petunjuk. Kalau tadi buku manualnya petunjuk untuk memasang lemari. Kalau Al-Quran dan kitab-kitab Allah lainnya, tujuannya sebagai petunjuk pedoman hidupnya kamu, hidupnya manusia. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Ya. Kitab yang Allah turunkan yang pertama itu Taurat. Diturunkan kepada Nabi siapa? Di lembaran yang udah ibu kasih, benar nggak? Sama nggak? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi. Biasakan kalau menyebut nama Nabi, jangan Musa aja, pakai alaihi salam, ya. Kecuali Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Taurat adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Isinya apa? Ajaran dan bukti untuk membimbing umat menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Umat Islam meyakini kebenaran Taurat meskipun mengikuti Al-Quran sebagai pedoman utama. Jadi kamu orang Islam kan? Kitabmu apa? Tapi kita tetap harus mengimani, mempercayai, meyakini bahwa Taurat itu pernah ada. Taurat itu juga kitabnya dari Allah, kata-katanya kata-kata Allah juga. Cuma masih berlaku nggak kitab Taurat sekarang? Sudah tidak ada. Kita pakai Al-Quran yang paling terbaru dan tidak akan pernah ada gantinya sampai hari akhir. Ya, itu yang berlakunya sekarang. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab ini isinya puji-pujian. Puji-pujian kepada siapa? Itu kepada Allah. Pujian, doa, dan nasihat yang bertujuan untuk menuntun umat dalam kehidupan spiritual dan moral. Umat Islam mengakui keberadaan Zabur sebagai bagian dari kitab suci yang dikirimkan sebelumnya. Jadi walaupun kita Al-Quran, tetap kita harus percaya Taurat, percaya Zabur, tapi meskipun sudah tidak berlaku lagi. Injil, pasti kamu sering dengar Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Berisinya apa? Ajaran, petunjuk, dan kabar gembira bagi umat manusia. Kitab ini menekankan kasih sayang, pengampunan, dan kehidupan yang penuh kebajikan. Umat Islam mengakui keberadaan Injil sebagai salah satu kitab suci, meskipun apa tadi? Al-Quran menjadi pedoman utama dalam beragama. Itu kabar gembiranya tentang apa? Tahu nggak kabar gembira? Tentang akan adanya satu nabi terakhir yang akan lahir di dunia, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum lahir aja sudah disebut-sebut di kitab. Jadi di sini kita tunjuk ya. Nah, yang terakhir, yang keempat dan yang paling terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Diturunkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berisi petunjuk, ajaran, dan hukum untuk kehidupan manusia dalam aspek spiritual, moral, dan sosial. Al-Quran juga menyajikan kisah para nabi-nabi terdahulu dan prinsip akhlak umat Islam yang meyakini Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan paling lengkap. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang paling lengkap dari ketiga kitab sebelumnya. Yang ada di Taurat, Zabur, Injil ada semua di Al-Quran. Yang tidak ada di Taurat, Zabur, Injil ada di Al-Quran. Jadi yang paling lengkap ya, yang mana?
Jadi ngapain kita belajar lagi buku yang tidak lengkap kalau ada buku yang lengkap, ya kan? Pasti kita lebih memilih yang lengkap. Dan berlakunya sampai kapan mulai Al-Quran? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini jadi pemegang penting. Simak dulu ya videonya. Kalian tahu gak sih, Allah itu baik banget sama kita semua, sayang banget. Makanya dia cerita buku petunjuk hidup namanya kitab Allah. Dan kita gak nyasar. Ada 4 kitab utama yang wajib kita imani. Kitab Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Semua isinya ajaran kebaikan dari Allah. Tapi Al-Quran itu kitab terakhir dan paling lengkap buat kita jadikan petunjuk hidup. Jadi kita wajib banget percaya sama kitab-kitab Allah. Mau pinter lagi? Yuk follow sekarang. Kata kakak-kakak yang sudah ikut ini, kitab Al-Quran itu adalah kitab yang paling lengkap. Kenapa Allah turunkan kitab ke bumi, kitab Al-Quran ke bumi? Karena Allah sayang banget sama kita. Allah nggak mau kita tersesat. Makanya Allah kirimin buku petunjuk biar kita tidak tersesat. Dan kita nanti kalau nggak tersesat kemana? Allah tuh itu. Nah, itu punya lagu kita nyanyi sama-sama ya tentang kitab-kitab Allah. Nadanya itu pelangi-pelangi, tahu kan? Kita ganti gitu. Sekali lagi. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Muhammad. Agak cepat harusnya ya. Oke, nanti dihafalin di rumah. Minggu depan kita nyanyi lagi, tapi nggak usah lihat liriknya, harus udah ulang. Ya, iya pemaparan presentasi dari Ibu. Gimana? Udah sedikit tahu kan tentang kitab-kitab Allah ada berapa tadi? Taurat, Zabur, Injil. Udah siap bermain belum? Peraturannya seperti ini. Nanti satu kelompok maju ya, satu kelompok, mulai dari kelompok. Nanti kita gambreng deh ya antara kedua kelompok. Yang menang duluan nanti kamu cari pasangannya sama kelompoknya. Ibu kasih semua kamu. Harus bisa. Siap? Tadi apa? Make a match. Jadi kalau nggak match berarti gagal. Oke, untuk ketua kelompok dan setiap kelompok boleh maju ke depan. Ranu, Rafael, dan Atira. Nanti kelompok Atira dulu ya. Kelompok Atira dulu. Mau nih, susun di meja gini. Mana lihat sini. Nih, Zabur di sini. Disusun jangan dipegang. Zabur Nabi Daud berarti di sini. Nanti isinya di sini gitu loh, Nak. Waktu 3 menit lagi. Disusun ya, jangan dipegang. Disusun di meja. Jangan double, itu ada 2. Zabur Nabi Daud. Iya, ada 2 kan, satu. Halo, nama saya Atira. Nama teman saya Keira. Kami dari kelompok C ingin memprestasikan kecocokan kartu-kartu kami. Yang pertama Atira. Dari Isa. Kitab Injil berisi tentang ajaran untuk hidup tidak mengutamakan dunia, mengajarkan Allah bergembira,
tentang kedatangan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya kitab apa? Kitabnya dulu. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi tentang merupakan kitab suci terakhir yang menyempurnakan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Intinya mencakup segala aspek kehidupan mulai dari akidah, tauhid, ibadah, akhlak, hukum, sejarah masa lalu hingga ilmu pengetahuan. Oke, gimana teman-teman? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok D. Nah, tadi kamu sudah bermain kartu make a map. Dan kamu sudah paham yang mana pasangan kitabnya dan pasangan nabi yang diturunkan serta isi dari kitab tersebut. Sekarang selanjutnya kamu harus mengisi LKPD ini bersama teman-temanmu, jangan isi sendiri. Jadi ada yang menulis, ada yang nyari jawabannya, ada yang diskusi juga. Bisa? Ibu bagikan ya. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu. Boleh di sana. Sekarang yang bagian dua, tulis nama kitabnya. Oke, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ya. Nanti ibu nilai dan nilainya untuk nilai berkelompok bukan individu. Ibu ambil. Nah, lembar bacaannya untuk kamu baca-baca di rumah. Boleh bergantian. Ya. Sekian pembelajaran dari ibu. Sebelum kita pulang, ibu mau tanya dulu. Senang gak belajar hari ini? Ada yang merasa sedih? Kenapa senang? Karena tadi kita main games ya. Udah gitu tadi ice breaking-nya kita sudah mengeluarkan energi kita dan kita warm up atau pemanasan. Ya. Sekarang ibu tanya lagi. Hari ini kita belajar tentang apa sih? Terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran harus kita apakan? Dipercayai atau nggak usah dipercaya? Terhadap teman-temanmu yang mungkin punya kitab yang berbeda, kita harus apa? Boleh mengejek temannya yang beda agama, beda umat? Oke, boleh siap-siap kita segera. Pula ibu mau memberitahu bahwa pertemuan kita selanjutnya di hari Rabu minggu depan kita akan belajar dan menguatkan lagi tentang kitab-kitab Allah dan akan melaksanakan penilaian. Jadi ibu harap di rumah kamu belajar. Bisa belajar lagi? Belajarnya nanti ibu kirimin file PPT-nya kamu baca-baca lagi. Ya, oke. Azril silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hari ini yang pikir ya. Yang duduknya paling rapi, berdua. Kelompok, pas kelompok ya A, B, dan C. Kelompok A, boleh pulang. Kelompok B.
Eh,